Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, la nabiyya ba'da, amma ba'du. Puji dan syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk mempresentasikan hasil proposal yang telah dibuat untuk memenuhi salah satu tugas akhir semester kuliah metodologi metode penelitian dengan pengampu Ibu Dr. Yudhani Asfiya lagi. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yudhani lagi, NIM 212314, asal dari PPAI Manci. Jadi ini saya akan mempresentasikan hasil proposal yang telah saya buat, yaitu dengan judul studi deskriptif tentang kesiapan guru pendidikan agama Islam dalam menguasai materi pembelajaran sekolah dasar negeri 15 Kemana latar belakang, yaitu pendidikan agama Islam tingkat sekolah dasar memegang peranan krusial sebagai fondasi membentukkan karakter dan moralitas siswa. Pada fase ini, anak berada di dalam masa UTS, yaitu perkembangan kognitif, afektif, di mana pemahaman dasar mengenai akidah, ibadah, dan akhlak harus ditanamkan. Secara tepat, guru tidak hanya bertugas sebagai transfer ilmu, transfer of knowledge, tetapi juga menjadi teladan dalam internalisasi nilai-nilai spiritual. Itu untuk tugas penelitiannya dan pun bisa dibuat. Yang pertama itu kedalaman dan keluasan pemahaman materi, mana fokus pada sejauh mana guru memahami materi yang akan diajarkan. Lalu yang kedua itu faktor-faktor penyebab ketidaksiapan guru dalam materi, mana ada pendidikan oleh seseorang guru tersebut, itu rendahnya biaya literasi yang oleh guru tersebut, dan kemudian beban kerja atau administrasi yang ada pada guru tersebut. Lalu yang ketiga, proses penelitian yang saya buat yaitu dampak terhadap proses pembelajaran di kelas, yang mana metode penelitian yang menonton atau ketidakmampuan menjawab pertanyaan kritis oleh siswa. Lalu yang keempat yaitu strategi guru dalam menutupi ketidaksiapan. Adapun strategi guru berarti penggunaan media digital. Dan yang kedua, pemanfaatan kelompok kerja guru atau KKG pendidikan agama Islam. Lanjut. Yaitu di sini saya membuat pertanyaan penelitian. Adapun pertanyaan penelitian yang saya buat pertama itu, bagaimana pengawasan materi pendidikan agama Islam pada guru di SD 15 tahun. Lalu yang kedua, faktor apa saja yang akan terbelakangi ketidaksiapan guru dalam menguasai materi ajaran atau materi pembelajaran. Yang ketiga itu, bagaimana implikasi ketidaksiapan guru dalam menguasai materi tersebut terhadap kualitas interaksi pembelajaran di dalam kelas. Lanjut. Adapun di sini sebuah tujuan penelitian sebagaimana itu melihat dari apa saja yang sulit menjalani oleh guru tersebut. Kedua, mencari tahu alasan bagaimana guru itu tidak sanggup atau tidak menguasai materi yang diajarkan. Jadi itu melihat penelitian di dalam kelas. Dan yang keempat, mengakhiri cara mengatasinya. Yaitu di dalam konteks ini saya membuat manfaat penelitian itu. Yang pertama itu bagi guru di SDN 14 tahun. Makanya itu sebagai insan tinggi dan masukan bagi guru yang ada, bagi guru dari yang ada di SDN 14 tahun. Jadi itu bagi seorang
sekolah itu di SDN Polres Galuh. Apa manfaatnya itu sebagai bahan evaluasi? Itu meningkatkan kualitas. Apa itu bahan evaluasi? Itu bahan evaluasi bagi sekolah melihat guru-guru yang tidak menguasai materi dari apa yang diajarkannya dan meningkatkan kualitas tersebut. Bila guru mereka tersebut bisa menguasai materi pelajaran baik, maka akan meningkatkan kualitas tersebut. Lalu yang ketiga itu bagi peneliti, itu bagi saya sendiri. Saya itu dapat mengambil ilmu di situ. Saya dapat mengetahui kenapa tidak siap dalam menegakkan materi yang akan diajarkannya. Lalu yang ketiga, yang kedua, bagi saya sendiri itu sebagai syarat kelulusan saya dalam melanjutkan skripsi yang saya lakukan. Jadi yang selanjutnya itu penjelasan judul. Yang pertama itu apa studi deskriptif? Itu artinya itu menjadi tujuannya untuk mendokumentasikan dan bercerita mengenai guru yang tidak siap, guru yang tidak menguasai materi pembelajaran PAI yang ada di sekolah dasar negeri 14 Galuh. Lalu yang kedua, apa itu tidak siapkan guru? Yang mana maksudnya kondisi di mana guru kesatuan PD atau kesulitan dalam memahami isi pelajaran sebelum guru tersebut mengajar. Yang ketiga, mengapa mempersiapkan masa materi? Dikarenakan materi adalah senjata memahami guru. Kalau gurunya secara tepat atau bersiap dengan materinya, lantas bagaimana dengan gurunya sendiri? Lalu yang keempat, mengapa di SDN Polres Galuh? Sudah tidak langsung saya melihat langsung bagaimana tantangan yang dihadapi oleh guru-guru di sekolah tersebut secara spesifik. Lanjut. Baik, yang terakhir di bab 1 itu sistematika penulisan. Ada 5 bab sistematika penulisan proposal saya. Itu bab 1 pendahuluan. Ada belakang masalah, terus penelitian, manfaat penelitian, penjelasan judul dan serta sistematika penulisan proposal. Yang kedua itu bab 2 kajian teori, berisi mengenai teori yang berkaitan dengan kesiapan guru dalam menguasai materi pembelajaran pendidikan agama Islam. Lalu bab 3 metodologi penelitian, mengulas jenis pendekatan penelitian, lokasi untuk penelitian, subjek penelitian, teknik pengumpulan data, teknik analisis data dan serta uji keabsahan data. Dan yang keempat yaitu penelitian dan pembahasan. Yaitu keempat penelitian dan pembahasan. Menampilkan hasil temuan lapangan yang diperoleh dari observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian dianalisis berdasarkan teori yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Dan terakhir di bab 5 menutup berisi kesimpulan dari hasil penelitian serta saran dan dapat diberikan untuk pihak terkait dan peneliti berikutnya. Masuk kita ke bab 2 yaitu kajian teori yang saya buat pengaturan dasar teori yaitu ada berikutnya. Yang pertama, kompetensi profesional guru pendidikan agama Islam. Itu kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam yang memungkinkan guru membimbing peserta didik memenuhi standar kompetensi. Yang kedua itu ketidaksiapan guru dalam pembelajaran. Ketidaksiapan merupakan kondisi di mana pendidik tidak memiliki bekal yang cukup, baik secara mental, pedagogis maupun substansi materi sebelum melakukan transfer ilmu pengetahuan kepada peserta didik.
Yang ketiga itu karakteristik pembelajaran PAI di sekolah dasar. Adapun pembelajaran PAI di tingkat SD fokus pada penuntukan karakter dan dasar-dasar syariat. Ketidaksiapan guru di negeri ini berisiko fatal. Kenapa demikian? Karena sekolah dasar ialah fondasi masa golden age, masa keemasan bagi pemahaman agama anak di masa depan nantinya. Guru dituntut tidak hanya hafal materi, tetapi mampu menyederhanakan konsep abstrak menjadi konkret nantinya pada peserta didik. Lalu yang keempat, studi deskriptif sebagai pendekatan penelitian. Mana studi deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta-fakta dan sifat-sifat populasi atau daerah tertentu. Dalam konteks sekolah dasar negeri Kota Sado, studi ini akan memotret fenomena apa adanya, faktanya mengenai sejauh mana ketidaksiapan guru itu terjadi tanpa memberikan perlakuan. Lanjut, yang kedua itu teori yang relevan. Mana pertama teori kompetensi profesional. Mana teori ini itu Kementerian Standar Nasional Pendidikan. Teori ini adalah fondasi utama kompetensi profesional. Karena suatu tahu apa yang akan diajarkan, tapi bagaimana struktur materi tersebut kuasai dalam agar nantinya bisa tersampaikan kepada peserta didik. Lalu yang kedua, saya buat teori kesiapan mengajar dengan teacher readiness. Kesiapan atau readiness ialah kondisi di mana seorang guru siap secara mental, pengetahuan, dan alat-alat yang mendukung. Dan yang ketiga itu teori pedagogi siap. Yang ketiga itu teori pedagogi siap contextualize atau disingkat dari PCK, yaitu Lee Sun Man. Teori ini adalah teori paling spesifik untuk hiburan. Ketika adalah irisan antara pengetahuan materi, contextualize, dan cara mengajar pedagogi siap knowledge. Lanjut. Baik, selanjutnya kita masuk ke bab 3 yaitu metode penelitian. Poin A, metode penelitian. Mana penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara sistematis, faktual, dan mendalam mengenai fenomena ketidaksiapan guru pendidikan agama Islam dalam menguasai materi ajaran di sekolah dasar negeri Kota Sado. Fokus utama peneliti untuk memotret realitas apa adanya di lapangan guna memahami apa dan bagaimana ketidaksiapan pemasaran materi tersebut terjadi di dalam proses pembelajaran sehari-hari. Itu yang kedua, tempat dan waktu penelitian. Tentu saja penelitian ini dilakukan di sekolah dasar negeri Kota Sado dan dipilih secara khusus karena peneliti menemukan adanya fenomena ketidaksiapan guru pendidikan agama Islam dalam penguasaan materi pembelajaran di sekolah tersebut. Untuk waktu penelitiannya direncanakan langsung selama 3 sampai 6 bulan akan mendatang, mencakup seluruh tahapan mulai dari penyusunan proposal hingga pengolahan data akhir. Tentang poin ini sangat penting agar peneliti memiliki kerahasiaan yang cukup untuk melakukan wawancara yang mendalam dan observasi secara langsung atau observasi berulang kali guna memastikan validitas informasi yang ditemukan di lapangan. Terus yang ketiga itu teknik pengumpulan data. Adapun teknik pengumpulan data untuk proses ini itu yang pertama observasi, mengamati langsung. Dan ini memastikan peneliti hadir langsung di dalam kelas saat proses belajar mengajar langsung, terjadi secara langsung. Yang kedua itu wawancara mendalam, in-depth interview.
Peneliti perlu melakukan tanya jawab secara santai namun terarah dengan dulu pemikiran Islam dan bersangkutan, serta mungkin dengan kelas sekolah sebagai tambahan informasi. Lanjut. Yang ketiga itu dokumentasi. Teknik ini dilakukan dengan cara mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen yang resmi yang berkaitan dengan pembelajaran. Peneliti bisa memeriksa rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP atau modul ajaran dibuat oleh guru PID tersebut. Lalu yang keempat itu teknik keabsahan data. Yang pertama itu triangulasi data. Mengecekkan Islam. Triangulasi adalah cara yang untuk menguji kebenaran data dengan cara membagikan informasi dari berbagai sudut pandang. Ada pun macam-macam triangulasi data itu pertama triangulasi sumber. Peneliti bisa membandingkan informasi yang didapat dari satu orang dengan orang lain. Itu triangulasi teknik. Peneliti membandingkan data dari metode yang berbeda. Lanjut. Yang kedua itu meningkatkan ketekunan atau observasi secara mendalam. Teknik ini mengharuskan peneliti untuk tidak terburu-buru dalam mengambil kesimpulan. Peneliti harus melakukan pengamatan insiden pemasalah secara teliti, berulang-ulang dan berkesinambungan. Lalu yang terakhir, yang ketiga ini yang saya buat yaitu teknik analisis data. Yang pertama itu reduksi data, penyederhanaan data. Pada tahap reduksi data, peneliti harus memilih dan memilah data yang mana yang relevan dengan ketidaksiapan dulu. Lalu juga penyajian data atau display. Kemudian setelah datanya rapi, langkah selanjutnya adalah menyajikannya agar mudah dibaca dan dipahami. Lalu yang terakhir itu penarikan kesimpulan dan verifikasi. Tahap terakhir yang langsung kalian dilakukan adalah menyimpulkan apa yang sebenarnya terjadi di lapangan. Di sini peneliti mulai menjawab pertanyaan penelitian yang dilakukannya di SDN 14 Salo. Mungkin sekian, terima kasih. Saya ucapkan saya domin apabila ada kesalahan kata yang dalam penyampaian, saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.